Mahatma Gandhi mengatakan, kelembutan lebih ampuh daripada senjata penghancur terhebat yang pernah ditemukan oleh otak manusia. Dan Santo Fransiskus Assisi menegaskan bahwa dasar terdalam mengapa harus menolak segala tindak kekerasan adalah karena setiap orang harus memperlakukan orang lain sebagai saudara, termasuk semua makhluk hidup lainnya. Jumpa lagi di Pintu Damai, hai para pencinta damai. Sifat-sifat pewarta damai. Semua anak terlahir untuk damai, bayi mengingini damai. Seturut pertumbuhannya, anak berubah dan mulai memikirkan serta melakukan ketidakdamaian. Apakah pikiran dan perilaku tidak damai ada dalam diri si anak dan berkembang begitu saja seturut pertumbuhan fisiknya, atau karena pengaruh sekitarnya yang tidak damai, seperti orang-orang, budaya, bangsa, dan agama? Yang pasti, ada anak yang setelah dewasa menjadi benar-benar tidak melakukan damai. Tetapi sebaliknya, ada yang baik dan tetap menjunjung sifat-sifat damai serta memperjuangkannya. Karena perilaku tidak damai terjadilah konflik, entah itu antar benua, antar negara, antar agama, antar suku, antar partai, antar kelompok, dan antar kampung, bahkan antar rumah. Parahnya, ada negara yang dalam pertandingan olahraga juga bertikai. Ada petinggi atau penganut agama tertentu yang menganggap agama lain tidak baik sehingga penganut agama itu tidak perlu dibaikin. Ada suku yang bentrok hingga sekarang, padahal masalah awalnya 3 generasi sebelumnya. Ada pribadi yang ingin menghabisi orang yang menceraikan atau menyelingkuhinya. Demikian kenyataan kehidupan. Menjadi seorang pembawa damai tentu saja tidak harus berusaha menyelesaikan daftar di atas itu. Juga barangkali tidak perlu memberi nasihat atau menyusun program tertentu kepada pihak luar dirinya. Yang pertama dan terbaik harus dilakukan adalah memelihara sifat-sifat damai dalam dirinya demi perdamaian itu sendiri. Sifat-sifat tersebut perlahan akan tertular kepada orang lain. Sifat-sifat apakah itu? Yang pertama, berhubungan baik. Berhubungan atau menjalin hubungan baik, jalan terbaik menuju damai. Berhubungan baik ditemukan dalam sikap saling melayani. Jika seseorang memposisikan diri tidak sebagai tuan tetapi pelayan, maka hubungan baik akan tercipta. Bahkan satu-satunya cara untuk mencapai hubungan sejati dengan Allah, dengan orang lain, dan untuk mencapai hubungan sejati dengan alam ini, menjadi pelayan bagi mereka. Dan inilah yang membuat seseorang menjadi pembawa damai. Jadi, damai itu pertama-tama hubungan baik antara dua pihak. Dengan pribadi, dengan kelompok, dengan negara, dengan agama, dengan alam semesta ini. Hubungan demikian benar-benar akan membebaskan. Sifat kedua adalah bersaudara. Sifat ini jelas-jelas jalan menuju damai. Bersaudara adalah kodrat manusia yang terlupakan. Mungkin lebih banyak orang tidak menampilkan diri sebagai saudara bagi yang berbeda sara dengannya, suku, agama, ras, antar golongan. Inilah salah satu persoalan besar ketidakdamaian. Mewujudkan persaudaraan otomatis mewujudkan damai. Persaudaraan adalah kesaksian damai. Kurang menghormati orang, berkata kasar, bertindak keras, pengurasan, dan semua bentuk ketidakadilan harus dilihat sebagai penyakit pembawa maut bagi perdamaian. Kesanggupan hadir sebagai saudara pertanda bahwa hidup dalam damai bisa diwujudkan dalam hidup bersama. Maka, mari bersaudara. Seruan lain dari mari berdamai. Sifat yang ketiga adalah dekat dengan orang miskin.
Bagaimana kedekatan dengan orang miskin menjadi jalan menuju damai? Orang miskin adalah korban ketidakadilan. Di mana ada ketidakadilan, di situ ada ketidakdamaian. Seorang pencinta damai harus dekat dengan orang miskin. Hanya dekat dengan orang miskin, seseorang akan dapat merasakan ketidakadilan dan kekerasan yang mereka derita setiap hari. Kedekatan dan cinta kepada orang miskin akan menobatkan seseorang kepada damai, karena ia akan terdorong melakukan tindakan berani tertentu untuk memutus struktur-struktur tidak adil yang menawan begitu banyak orang yang menderita dan miskin. Yang keempat, berpandangan luas. Berpandangan sempit adalah hambatan terluas mewujudkan damai. Bila hanya melihat dari satu sudut pandang saja, satu persoalan, damai tidak akan terjadi. Sebaliknya harus berpandangan seperti astronot, yakni memandang bumi dari angkasa secara keseluruhan, namun sekaligus melihat perbagian dan melihat jalinan bagian-bagian itu masing-masing. Astronot melihat bumi itu semacam organisme yang hanya sehat bila semua bagian sehat. Itulah artinya berpandangan luas, di mana setiap orang dan segala sesuatu dilihat saling berhubungan satu sama lain. Atau bandingan lain adalah seperti Tuhan sendiri yang melihat bumi dari surga sana. Ia melihat keseluruhan, tetapi juga melihat semua isinya secara detail, bahkan sampai ke lubuk hati manusia, dan mempersatukan itu semua dalam ikatan rohnya. Segala persoalan akan terpecahkan, damai akan terjadi jika orang, terlebih para stakeholder, memandang dunia secara benar, yakni secara luas. Yang kelima, menolak kekerasan. Tak bisa dipungkiri bahwa menolak kekerasan jalan menuju damai. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kelembutan merupakan kekuatan terbesar yang ada di tangan manusia. Kelembutan lebih ampuh daripada senjata penghancur terhebat yang pernah ditemukan oleh otak manusia. Martin Luther King mengatakan, menolak tindak kekerasan adalah jawaban bagi keperluan terdalam umat manusia. Dan Santo Fransiskus Assisi menegaskan bahwa dasar terdalam mengapa harus menolak segala tindak kekerasan adalah karena setiap orang harus memperlakukan orang lain sebagai saudara, termasuk semua makhluk hidup lainnya. Menolak tindak kekerasan cara terbaik untuk menuju dunia yang lebih damai dan lingkungan hidup yang lebih aman dan nyaman. Dengan bahasa lain, kita harus percaya pada daya kelembutan sebagai jalan menuju damai itu. Kelembutan itu bukan hanya satu jawaban terhadap kekerasan dan ketidakadilan, tetapi lebih lagi suatu gaya hidup lembut. Membaktikan diri kepada kelembutan itu berarti bersedia menderita sebagai akibat usaha berbuat baik kepada orang lain dan menunjukkan hormat mutlak kepada setiap orang. Yang keenam, sifat patriotisme sejati. Apa maksudnya patriotisme sebagai jalan damai? Patriotisme sejati itu suatu keutamaan. Seorang patriot sejati tidak menertawai atau melukai perasaan orang lain yang mencintai negara dan agamanya dengan sangat. Ia juga tidak takut mengkritik politik pincang dari negaranya dan mengkritik tindakan agamanya yang salah. Seorang patriot tahu bahwa kita semua pertama-tama manusia, dan kesatuan antar manusia, antar pribadi itu lebih mendasar daripada perbedaan politik dan agama. Maka, seorang pewarta damai harus selalu mengutamakan kesatuan dan kebersamaan untuk mengatasi segala persoalan. Setiap orang dan semua makhluk di dunia harus seperti satu tubuh dan saling melengkapi. Sakit satu, semua menderita. Kita harus menjaga yang lain agar semua sehat.
Dan sifat yang ketujuh adalah sopan. Sopan kepada setiap orang adalah sifat yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi pembawa damai. Dalam artian tertentu, sopan itu tidak mau berselisih atau bersilat kata dan tidak mau menghakimi orang lain, tetapi ia murah hati, mencari jalan damai, bersahaja, lemah lembut, rendah hati, dan sopan bicara dengan semua orang. Para pencinta damai, demikian 7 sifat yang harus dimiliki pewarta damai agar ia bisa menjadi pewarta damai yang sebenarnya. 7 sifat ini angka yang sempurna, sangat panjang, tidak mudah melakukannya. Melakukan satu saja barangkali sangat sulit, apalagi semua. Namun bagi orang yang berjuang, Tuhan selalu meminjamkan tangan. Semoga saya dan Anda menjadi orang yang tergerak memperjuangkan sifat-sifat damai di dalam diri pertama-tama, untuk kemudian kepada orang lain. Demi damai kita bersama. Semoga salam damai untuk kita semua. Terima kasih.